Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran online geografi, di mana pada bab ini nanti kita akan membahas tentang dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Litosfer merupakan bagian dari bumi yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan di bumi. Litosfer merupakan tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagian-bagian litosfer. Secara etimologis, litosfer berasal dari kata litos yang berarti bumi dan sfer yang berarti lapisan. Jika digabungkan, litosfer merupakan lapisan batuan penyusun kulit bumi yang berupa batuan padat. Litosfer terbagi menjadi dua, yaitu litosfer bagian atas dan litosfer bagian bawah. Litosfer atas merupakan daratan atau kira-kira 35% atau sepertiga bagian dari seluruh bumi. Lapisan ini disebut dengan lapisan granitis karena sebagian besar terdiri dari batuan granit. Yang kedua merupakan litosfer bawah. Litosfer bawah berupa lautan kira-kira 65% atau 2/3 bagian dari seluruh bumi. Batuan penyusun litosfer. Ada 3 batuan penyusun litosfer. Yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma pijar yang mendingin sehingga menjadi padat. Macam-macam batuan beku. Yang pertama, batuan beku dalam. Contohnya granit, diolit, dan gabbro. Yang kedua, batuan beku gang atau korok. Contohnya porfir, sienit, dan dunit. Yang ketiga, ada batuan beku luar atau lelehan. Contohnya basalt, diorit, dan andesit. Ini merupakan contoh dari batuan beku. Ada gabbro, diorit, granit, dunit, sienit, porfir, basalt, andesit, dan riolit. Ciri-ciri dari batuan beku. Yang pertama, tidak mengandung fosil. Yang kedua, teksturnya padat, mampat, serta strukturnya homogen dengan bidang permukaan ke semua arah sama. Yang ketiga, susunan sesuai dengan pembentukannya atau tidak ada perlapisan. Jenis batuan yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk melalui proses pengendapan atau sedimentasi. Butiran batuan sedimen berasal dari berbagai macam batuan yang melalui pengendapan. Macam-macamnya. Yang pertama ada batuan sedimen klasik. Batuan sedimen klasik ini berasal dari campuran breksi dan konglomerat. Yang kedua, batuan sedimen kimiawi berasal dari endapan hasil pelarutan atau batuan kapur. Yang ketiga, batuan sedimen organik berasal dari endapan sisa hewan atau tumbuhan laut. Ciri-ciri batuan sedimen. Yang pertama, karena terbentuk dari sedimentasi, maka mempunyai struktur yang berlapis. Yang kedua, mengandung fosil atau jasad-jasad yang bentuknya seperti cangkang binatang koral atau serat-serat kayu. Yang ketiga, adanya keseragaman yang nyata atau sortasi dari bagian-bagian berbentuk bulat dari butiran penyusunnya. Jenis batuan yang ketiga yaitu batuan metamorf atau malihan. Batuan metamorf berasal dari batuan beku maupun batuan sedimen yang mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut antara lain yaitu yang pertama suhu yang tinggi, kemudian tekanan yang tinggi, tekanan dan suhu yang tinggi, serta waktu yang lama. Ini merupakan contoh batuan metamorf. Contoh batuan metamorf yang disebabkan oleh suhu yang tinggi ialah batuan marmer. Contoh yang disebabkan oleh tekanan yang tinggi ialah batu pasir. Kemudian yang ketiga, contoh yang disebabkan oleh tekanan dan suhu yang tinggi ialah sel. Selanjutnya, pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Tenaga endogen yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi, meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tektonisme. Tektonisme ini tenaga yang bekerja di dalam bumi yang mengakibatkan perubahan atau pergeseran permukaan bumi, baik secara vertikal maupun horizontal. Macam-macam tektonisme. 1. Tektonis epirogenesa. Gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat
berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Tektonis epirogenesa terbagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif merupakan gerak turunnya suatu daratan sehingga terlihat air laut yang naik. Contohnya, sebelah barat Papua dan sebelah selatan Pulau Jawa. Sedangkan epirogenesa negatif yaitu gerak naiknya suatu daratan sehingga terlihat air laut yang turun. Contohnya, terangkatnya Pulau Timor, Pulau Buton, dan dataran tinggi di Colorado. Yang kedua, tektonis orogenesa, gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang sangat cepat dan meliputi daerah yang sempit. Macam tektonis epirogenesa, yang pertama lipatan atau fault, yaitu merupakan bentuk muka bumi yang terjadi karena tekanan yang lemah tapi berlangsung secara terus-menerus. Ini macam-macam lipatan atau fault. Ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menggantung, lipatan isoklin, dan lipatan kelopak. Yang kedua, ada patahan atau fault. Patahan atau fault ini merupakan bentuk muka bumi yang terjadi karena tekanan yang kuat sehingga melampaui titik patah batuan dan berlangsung secara cepat sehingga terjadi atau menyebabkan patahan. Macamnya yang pertama ada normal fault. Ini bisa kalian lihat di gambarnya, gambar dari normal fault. Kemudian ada reserve fault atau sesar naik. Dan yang ketiga ada strike fault atau sesar datar. Nah, patahan ini akan menghasilkan bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang ketiga ada retakan atau join, yaitu bentukan yang terjadi karena pengaruh gaya renggangan sehingga batuan mengalami retak-retak tapi masih tersambung. Ada dua macam, yaitu retakan karena tarikan dan retakan karena tekanan. Yang keempat ada pelengkungan atau roping, yaitu bentuk lahan karena gerak vertikal yang tidak merata pada suatu daerah. Lapisan yang mulanya horizontal berubah menjadi melengkung. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Vulkanisme yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma ke permukaan bumi. Material hasil aktivitas vulkanisme ada tiga. Yang pertama berupa benda padat atau eflata. Contohnya adalah pili, bom, dan pasir. Yang kedua berupa benda cair atau efusif, yaitu lahar dan lava. Dan yang ketiga berupa benda gas atau ekhalasi. Ada solvatar, fumarol, dan movet. Magma merupakan campuran batu-batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. Intrusi magma yaitu proses keluarnya magma tetapi tidak mencapai ke permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma, proses keluarnya magma yang mencapai permukaan bumi. Ekstrusi magma disebut juga dengan erupsi. Proses keluarnya magma. Magma keluar dari dalam perut bumi dengan dua cara. Yang pertama dengan erupsi efusif, yaitu magma keluar dengan cara meleleh. Yang kedua dengan erupsi eksplosif atau magma keluar dengan cara atau disertai dengan ledakan. Ini contoh gambar ekstruksi dan intrusi magma. Ini macam-macam dari intrusi magma. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk-bentuk gunung api. Ada beberapa bentuk gunung api. Yang pertama, gunung api strato. Cirinya berbentuk kerucut, lereng gunung berlapis-lapis, banyak ditemui di Indonesia, dan terdapat kerucut parasit di samping kepundan utama. Ini bisa kalian lihat gambarnya, mana yang kepundan utama dan mana yang kerucut parasit. Ini contoh dari gunung api strato. Kemudian yang kedua ada gunung api Mar. Cirinya berbentuk seperti danau kecil, lubang kawahnya terisi air hujan, dapur magmanya dangkal, letusannya bersifat eksplosif. Contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur, Gunung Ranu, dan dataran tinggi Dieng. Yang ketiga, ada gunung api perisai. Cirinya bentuknya seperti perisai, memiliki alas yang luas dan lereng yang landai.
Kemudian erupsinya bersifat efusif atau magma keluar dengan cara meleleh. Dapur magma dangkal, bahan lavanya bersifat cair sekali. Contohnya Gunung Mauna Loa dan Kilanca di Hawaii. Kemudian yang terakhir, ada gunung api piroklastik. Cirinya, kerucut gunung api berasal dari material piroklastik. Memiliki kawah di bagian puncak dan gunungnya tidak terlalu tinggi. Tipe-tipe letusan gunung api. Ada 7 tipe. Yang pertama tipe Hawaii, tipe Pele, tipe Stromboli, tipe Merapi, tipe Saint Vincent, tipe Volcano. Tipe vulkano ini dibagi menjadi 2, yaitu tipe vulkano lemah dan tipe vulkano kuat. Dan ada tipe peret. Nah, sekarang kita lanjut ke pengaruh seisme bagi kehidupan. Gempa bumi adalah getaran di permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi yang tiba-tiba. Ini bisa karena adanya patahan atau subduksi lempeng. Gempa bumi berdasarkan penyebabnya, ada gempa tektonik, gempa bumi tumbukan, gempa runtuhan, gempa buatan, dan gempa vulkanik. Kemudian, gempa bumi berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam. Dan gempa bumi berdasarkan gelombang atau getaran gempa, ada gelombang primer dan gelombang sekunder. Nah, ini gambar dari seismograf atau alat pencatat gempa. Ada seismograf horizontal dan seismograf vertikal. Cara untuk menentukan epicentrum gempa atau pusat gempa. Yang pertama, dengan menggunakan 3 seismograf, yaitu seismograf vertikal, seismograf horizontal arah timur barat, dan seismograf horizontal arah utara selatan. Yang kedua, menggunakan 3 tempat atau stasiun pencatat gempa yang terletak dalam satu homoseista. Maksudnya di sini homoseista yaitu garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang merasakan getaran gempa dalam waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, menggunakan 3 tempat yang mencatat jarak epicentrum. Nah, ini contoh peta persebaran gempa bumi yang ada di Indonesia. Jalur gempa di Indonesia. Indonesia dilalui oleh 2 sirkum pegunungan. Yang pertama, sirkum Mediteran. Ini dimulai dari sepanjang sebelah utara Laut Tengah, Turki, Iran, pegunungan Himalaya, Myanmar, kemudian masuk ke Indonesia melalui Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir di Maluku. Yang kedua yaitu sirkum Pasifik. Ini dimulai dari tepi Samudra Pasifik, Filipina, Jepang, Irian Jaya, dan bertemu dengan sabuk Mediteran di Maluku. Pengaruh proses eksogen terhadap kehidupan. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi, yang meliputi pelapukan, erosi, sedimentasi, dan mass wasting. Yang pertama pelapukan, yaitu proses penghancuran batuan kulit bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelapukan dilihat dari daerahnya, yaitu yang pertama, tingkat kemampuan atau kekompakan batuan. Yang kedua, topografi. Yang ketiga, keadaan vegetasi. Dan yang keempat, unsur-unsur kimia yang terkandung di dalamnya. Pelapukan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelapukan mekanis atau fisik. Sesuai dengan namanya, pelapukan fisik ini hanya mengubah bentuk batuan tanpa mengubah sifat batuan. Pelapukan fisik terjadi karena temperatur udara. Yang kedua, pelapukan kimiawi. Pelapukan yang terjadi karena peristiwa kimiawi. Contohnya, pelarutan batuan oleh air hujan. Kemudian yang ketiga, ada pelapukan biologis. Pelapukan yang terjadi karena makhluk hidup. Tenaga eksogen yang kedua yaitu erosi. Proses pengikisan batuan atau tanah oleh air, angin, dan gletser. Macam erosi yang pertama yaitu erosi air. Erosi air ini ada erosi sungai, erosi air laut atau abrasi, dan erosi air hujan. Nah, ini contoh dari erosi. Ada erosi sungai dan erosi yang disebabkan oleh air laut atau abrasi. Kemudian,
Erosi angin, ini adalah contoh hasil bentukan yang disebabkan oleh erosi angin. Dan ada erosi glacier. Tenaga eksogen yang ketiga yaitu sedimentasi. Proses pengendapan material hasil erosi air, erosi angin, dan glacier. Macam-macam sedimentasi. Yang pertama ada sedimentasi fluvial, yaitu sedimentasi oleh air sungai. Hasil dari sedimentasi fluvial ialah ada delta, meander, dataran banjir, dan alluvial fan. Ini contoh dari delta. Kemudian ini meander sungai. Dan yang berbentuk seperti tapal kuda ini adalah oxbow lake. Ini contoh alluvial fan. Yang kedua ada sedimentasi aeolis atau sedimentasi yang disebabkan oleh angin. Hasil dari sedimentasi aeolis antara lain ada sand dune, barchan, bar, dan tanah los. Ini contohnya. Yang ketiga ada sedimentasi marin atau pengendapan material di sepanjang pantai. Hasil dari sedimentasi marin yaitu ada gosong pasir, nehrung, dan tombolo. Ini gambar dari gosong pasir. Ini tombolo dan nehrung. Yang keempat ada moss wasting, yaitu proses pemindahan massa batuan dan atau tanah dalam volume yang besar karena pengaruh gravitasi. Bentuknya ada tanah longsor, tanah amblas, tanah nendat, tanah mengalir, lumpur mengalir, dan rayapan tanah. Kemudian, tenaga eksogen yang terakhir yaitu ekstraterestrial atau jatuhnya benda langit ke permukaan bumi yang berupa meteor. Proses pembentukan tanah dan manfaatnya. Tanah merupakan campuran bagian-bagian batuan dengan material serta bahan organik yang muncul ke permukaan bumi akibat erosi dan pelapukan. Proses pembentukan tanah. Yang pertama, batuan berinteraksi dengan atmosfer dan hidrosfer. Kemudian, batuan akan mengalami pelapukan. Setelah mengalami pelapukan, batuan menjadi lunak dan ditumbuhi calon makhluk hidup. Batuan ditumbuhi tumbuhan perintis dan terjadi pelapukan biologis. Kemudian tanah menjadi subur. Faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Ada bahan induk, bahan organik tanah, tanaman, organisme tanah, waktu, dan iklim. Ada 5 lapisan tanah. Yang pertama lapisan O. Lapisan O ini berada paling atas, disebut juga dengan lapisan organis. Tebalnya 5 cm. Yang kedua, ada lapisan A atau topsoil. Terdiri atas campuran bahan organik dan mineral. Tebalnya 10 cm. Yang ketiga, ada lapisan B. Cirinya mudah tercuci oleh air, berwarna coklat dan kemerahan. Tebalnya 30 cm. Yang keempat, ada lapisan C atau subsoil. Subsoil ini kaya akan unsur besi, mineral, aluminium yang terikat oleh tanah. Tebalnya kira-kira 45 cm. Dan yang terakhir ada lapisan R atau red rock, disebut juga dengan parent rock. Lapisan batuan induk yang bersifat sangat keras. Contohnya yaitu ada batuan granit dan basalt. Ini contoh gambar penampang lapisan tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian bisa mengirimkan pertanyaan pada email yang ada di halaman ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.